Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga pada kesempatan di hari ini bertepatan tanggal 7 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan, terlebih lagi adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan itu pula kita dimudahkan langkah kaki untuk menuju salah satu daripada rumah-rumah Allah untuk melaksanakan ketaatan atau ibadah kita kepadanya. Dan mudah-mudahan setapak demi setapak yang kita lewati dari sisa-sisa umur ini menjadikan itu adalah sebagai suatu tambahan dari amal-amal ibadah kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan itu pula Allah mewafatkan kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu tergantung kepada akhirnya. Bagaimanakah episode yang ada dalam kehidupan seseorang itu akan nampak atau terbaik, yaitu adalah ketika di akhir hidupnya dia mendapatkan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan di subuh kali ini bahasan kita adalah babu adabi qada'il hajah, yaitu adalah pembahasan atau bab tentang adab di dalam buang hajat. Jadi luar biasa ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ajaran yang kamilah, sempurna, syamilah, menyeluruh, Pak. Bukan hanya berkenaan dengan aspek-aspek yang besar saja, tetapi juga ajaran Islam mengajarkan, memberikan tuntunan kepada kita semua di dalam perkara-perkara yang mungkin menurut kita remeh, tetapi ternyata diajarkan luar biasa di dalam Islam secara sempurna atau juga lengkap. Bahkan kita tidak menemui di dalam ajaran agama lain yang selengkap Islam, Pak. Jadi George, walaupun dia adalah sebagai seorang non-muslim, tapi ternyata dia melihat bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang indah dan juga ajaran yang sangat tepat untuk kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Islam bukan hanya mengajarkan kepada kita tata cara berhubungan dengan Khalik atau juga Allah dalam ibadah mahdah, tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bagaimana di dalam berpolitik, berekonomi, kemudian juga berbudaya dan juga bersosial. Tapi ternyata di balik hal-hal yang besar itu, ternyata Islam juga memberikan panduan dalam persoalan-persoalan adab. Pada kesempatan di subuh kali ini, bahasan yang pertama adalah an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke dalam WC, wada'a khatamahu, maka beliau meletakkan cincin terlebih dahulu. Jadi cincin Nabi itu kan bertuliskan
lafaz Allah. Maka dalam hal ini tidak boleh tentunya kalau sesuatu tulisan yang ada lafaz Allah atau juga ada kalimat-kalimat Al-Quran itu dibawa masuk ke dalam WC, dilarang Pak, tidak diperkenankan. Cuma tidak semua bahasa Arab itu adalah Al-Quran. Kadang-kadang kan karena orang kita ini kada tahu bahasa Arab, akhirnya dikira semua tulisan Arab itu Al-Quran. Sampai-sampai tulisan merek sendal ada namanya Nike, tulisannya Nike. Dikira orang kita, oh ini mentang-mentang yang dibikin ini di Arab kan tulisannya tulisan Arab Pak, Nike ya. Dikira orang kita, oh ini tulisan Arab nih, kenapa dijajak? Dijajak, padahal itu adalah tulisan merek sendal atau juga merek sepatu. Dan kebetulan saja karena diproduksinya di Arab sana, maka bertuliskan tulisan Arab. Pernah juga suatu ketika ada komentator bola diberikan, dioper kepada Muhammad Salah dan gol. Nah setelah itu ternyata dikira orang kita ini itu membaca doa Pak. Orang lagi mengomentari bola dikira karena berbahasa Arab, komentatornya dikira ini adalah doa, lalu amin amin amin, padahal orang lagi mengomentari persoalan bola. Jadi tidak semua bahasa Arab itu adalah lafaz Al-Quran. Jadi kita harus membedakan. Nah, bahkan juga suatu ketika Pak, ada lulusan pesantren baru masuk pesantren 1 tahun, karena baru pulang liburan. Ini ada kisah kawan pulang liburan dari pesantren yang dia baru masuk beberapa bulan, ternyata di kampung itu dia langsung didaulat karena ikam dari pesantren, maka ikam nang baca doa jar hadirin pada saat itu. Dia pun bingung pada saat itu mau baca doa yang mana karena belum hafal. Tapi di pesantren ada namanya pelajaran cerita Pak, cerita bahasa Arab yang menceritakan misalnya kana Muhammadun naiman, adalah Muhammad sedang tidur, kemudian suatu ketika terjadi hariqun, kebakaran. Nah, akhirnya teringatlah tentang cerita ini si santri tadi. Lalu ketika itu karena kada hafal doa, lalu si santri tadi pun membaca cerita itu. Karena orang-orang di sekitarnya kada paham Pak, maka orang-orang di sekitarnya pun mengaminkan amin amin amin. Nah, jadi tidak semua bahasa Arab itu adalah doa, tidak semua bahasa Arab itu adalah lafaz Al-Quran. Jadi kalau memang itu bukan lafaz Al-Quran, tidak termuat kalimat-kalimat Allah, maka tidak mengapa kalau memang kita misalnya suatu ketika membawa ke dalam WC. Jadi kada masalah Pak. Yang dilarang itu adalah kalau ada kalimat lafaz Allah, nah itu baru dilarang Pak. Atau misalnya ada kalimat-kalimat Al-Quran yang kita bawa masuk ke dalam WC, maka itu baru sesuatu yang dilarang. Bahkan Nabi SAW tadi ketika beliau memakai cincin yang di situ bertuliskan Allah, maka beliau melepaskan dulu. Nah, jadi kalau misalnya memang di jam kita atau di cincin kita bertuliskan lafaz Allah, maka hendaknya kita taruh dulu, jangan dibawa masuk ke dalam WC. Tapi kalau misalnya ditaruh di luar timbul hilang ya nak. Kayak Pak, ya sudah Pak, masukkan saja ke dalam kantong. Nah, jadi kalau misalnya ini kertas bertuliskan kalimat-kalimat Al-Quran, sepanjang kita lipat, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kantong kita, itu sudah tidak mengapa lagi Pak. Kecuali kalau dalam keadaan terbuka. Nah, kalau dalam keadaan terbuka atau mungkin tadi tidak kita simpan di dalam kantong atau tempat yang tersembunyi, maka barulah itu dilarang. Termasuk juga di sini kan banyak kita menyimpan sudah aplikasi-aplikasi, termasuk juga adalah aplikasi Al-Quranul Karim. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau handphone ini suatu ketika karena kita kencing di WC umum, kemudian kita taruh di dalam kantong, cobakan aja pian menaruh di luar bisa hilang langsung baik. Maka kita taruhlah di dalam kantong kita. Sepanjang ini sudah ditutup
aplikasi Al-Qur'annya yang asalnya kan tidak, tadi sebelum kita masuk WC misalnya kita membaca Al-Qur'an dari handphone. Nah, kemudian setelah itu kita ingin buang air misalnya, maka pada saat itu sepanjang pian sudah mematii misalnya tadi hidup, kemudian pian matii, tutup bahasanya, lalu setelah itu masukkan ke dalam kantong, itu sudah tidak mengapa lagi, Pak. Jadi asalkan jangan bukaan aja Al-Qur'annya, lalu pian masuk ke dalam WC, nah itu baru sesuatu yang dilarang. Nah, jadi dalam hal ini kita juga harus bisa membedakan mana yang itu dilarang, mana yang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jadi Islam itu tidak memberatkan bagi kita umatnya. Kemudian wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila beliau masuk ke dalam WC, qala, kemudian beliau pun berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari syaitan laki-laki dan juga syaitan perempuan. Jadi ketika masuk itu, karena WC itu adalah tempat yang kotor, bukan dalam artian kada dibersih malah, tapi itu adalah tempat yang memang yang disenangi oleh syaitan, itu adalah WC. Maka itu kita berdoa kepada Allah. Tapi jangan diartikan bahwa yang namanya WC kita kotor, tidak. Tentu kita harus menjaga kebersihan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bahkan suatu ketika misalnya kalau kita ingin melihat bersih atau tidaknya seseorang, itu dilihat dari WC-nya, Pak. Kalau WC-nya kotor, berarti orang itu adalah orang yang tidak bisa menjaga kebersihan. Jadi kata orang bahar itu, amun hendak melihat pribadi seseorang, maka lihat dari WC-nya dulu. Kalau WC-nya itu bersih, maka orang ini adalah orang yang menjaga kebersihan. Nah, bahkan suatu ketika ulun dulu pernah punya dosen, beliau dulunya adalah Konghucu, Pak, Konghucu. Kata bapaknya, kalau kamu kuliah di Jogja nanti, silahkan kamu memilih mau pindah agama apa saja, silahkan. Mau pindah agama Kristen kah, atau Protestan kah, atau Hindu kah, Buddha kah, terserah, asal jangan satu. Kata bapaknya. Apa katanya? Kata si anak, asal kamu tidak boleh pindah masuk ke dalam agama Islam. Memang kenapa? Kata sang anak tadi. Coba kamu lihat, kata bapaknya. Walaupun sebenarnya komentar dari bapaknya ini tidak seluruhnya benar, malah. Coba kamu lihat, yang sering berhilangan itu di mana? Bilangan sendal maksudnya, Pak. Walaupun sebenarnya yang rancak mencuri sendal itu bukan orang yang sholat di masjid. Kata bapaknya, coba kamu lihat yang sering berhilangan itu di mana? Di masjid, kata bapaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata bapaknya, coba kamu lihat WC yang paling kotor itu di mana? Ya, kita mungkin apa yang dilontarkan oleh orang-orang di luar Islam itu sebenarnya menjadi kritik bagi kita, menjadi otokritik bagi kita semua, agar kita mengamalkan nilai-nilai Islam yang mulia. Nah, kemudian kata bapaknya, yang paling kotor itu di mana? WC masjid, kata bapaknya. Maka itu kamu tidak boleh masuk ke dalam Islam. Jadi jangan kita menyalahkan pandangan orang-orang barat, Pak, atau juga orang-orang luar terhadap kita, karena memang kita sendiri kaum muslimin yang tidak menampilkan nilai-nilai Islam dalam kepribadian kita kaum muslimin. Jadi nilai-nilai Islam yang mulia, nilai-nilai Islam yang unggul itu mahjubun bil muslimin, tertutup oleh perilaku dari umat Islam sendiri. Jadi jangan kita salahkan kalau misalnya orang luar memandang kita negatif, karena nilai-nilai Islam yang unggul dan mulia itu tertutupi oleh perilaku daripada orang Islam itu sendiri. Dan mereka melihat bukan dari ajaran Islamnya, tetapi mereka melihat itu adalah dari perilaku atau juga apa yang menjadi keseharian daripada kaum muslimin. Tapi alhamdulillah, Pak, setelah dosen ulun itu mempelajari sendiri tentang ajaran-ajaran Islam, ternyata kata beliau,
ajaran Islam itu tidak sebagaimana yang disampaikan oleh bapaknya. Bahkan ajaran Islam misalnya menganjurkan kepada umatnya untuk jujur. Kemudian ajaran Islam juga mengajarkan tentang kebersihan. Bahkan ada pepatah Arab mengatakan, ini bukan hadis malah, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ini sekali lagi bukan hadis Nabi, tapi ini adalah hanya pepatah orang Arab saja. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Nilai-nilai Islam yang mulia itu terkadang jauh daripada kita kaum muslimin. Nah, ini yang menjadi kritik. Akhirnya apa Pak? Setelah beliau mempelajari Islam dengan sebenar-benarnya, ternyata beliau membuktikan sendiri dari apa yang beliau temukan, Islam itu tidak sebagaimana yang diceritakan oleh bapaknya. Akhirnya beliau pun masuk Islam Pak, masuk Islam, dan sekarang beliau sudah menjadi pakar ekonomi Islam Pak. Luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itulah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Wa an Anasin radhiyallahu an qala, dari Anas radhiyallahu an ia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk ke dalam WC. Fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma'in. Aku, kata Anas bin Malik, membawakan aku dan juga ada seorang anak yang sepantaran diriku, membawakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idawatan min ma'in, sewadah atau seember yang berisi air untuk Nabi buang air. Fayastanji bil ma'i, kemudian Nabi pun beristinja dengan air tersebut. Hadis riwayat muttafaq alaih atau Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang buang hajat, maka hendaknya dia bebersih atau juga hendaknya membersihkan buang bekas daripada najisnya. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan laknat seseorang di dalam kubur. Pernah suatu ketika Nabi marra biqabrain, Nabi pernah melewati 2 kubur Pak. Kemudian Nabi berkata, 2 orang yang ada di dalam kubur ini, kata Nabi, tentu kabar itu adalah dari Allah, sedang diadab di dalam kuburnya bukan karena perkara yang besar. Kalau misalnya melakukan dosa-dosa yang besar, bukan. Tapi ternyata yang satu, kata Nabi, diadab disebabkan karena baulnya atau disebabkan karena kencingnya. Yang satu diadab karena namimah, dia sering mengadu domba orang lain semasa dia hidup. Maka Nabi pun mengambil pelepah kurma, lalu Nabi mematahkan, membagi 2. Lalu Nabi meletakkan di atas kubur keduanya. Tapi ini khusus hanya untuk Nabi malah. Jangan diartikan lalu menaruh kembang di atas kubur dianggap ini bisa melepaskan azab, bukan seperti itu. Ini hanya khusus bagi Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi mendoakan. Nah, Nabi apa? Selama belum kering pelepah kurma ini, maka 2 orang ini akan diringankan dalam azabnya. Nah, diringankan dalam azabnya. Jadi kalau kita ziarah kubur, nah ini Pak Arif tentunya mengetahui apa yang mesti kita lakukan, bukan baca Al-Quran Pak. Bukan, karena baca Al-Quran itu justru di rumah-rumah kita. Jadi kalau kita ingin di rumah kita itu masuk berkah, menarik berkah itu masuk ke dalam rumah kita, maka perbanyaklah sujud. Nah, perbanyaklah sujud ini bukan dalam artian pian sujud aja lalu teguring misalnya dalam sujud, bukan. Maksud perbanyak sujud ini adalah bikathratis sujud ini dengan memperbanyak salat sunat di rumah-rumah kita Pak. Jadi tempatnya salat wajib itu di masjid. Tapi kalau memang qobliyah ba'diyah, ya silahkan kita di masjid melaksanakannya. Kalau kita di rumah mungkin gak ada sempat. Apalagi setelah sholat isya misalnya, ingin mengerjakan ba'diyah isya, aku kayaknya di rumah aja misalnya. Memang sholat sunat itu tempatnya di rumah. Tapi kadang-kadang kan ketika kita habis sholat isya, hendak sholat ba'diyahnya isya itu di rumah, tergoda dengan makanan baik. Langsung makan karena jadi lagi sholat ba'diyah isya. Jadi kalau qobliyah ba'diyah silahkan kita kerjakan di masjid. Tapi sholat-sholat sunat yang lain maka dianjurkan memang di rumah.
Nah, karena apa? Karena dengan memperbanyak sujud, dengan dilakukan di rumah itu akan menarik keberkahan. Yang kedua apa? Yaitu memperbanyak baca Al-Quran di rumah-rumah kita. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Fa inna syaitan yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari daripada rumah yang di dalam rumah itu dibacakan surah Al-Baqarah atau secara umum adalah Al-Quran. Jadi yang namanya Al-Quran itu bukan dibacakan di kubur. Yang dibaca di kubur itu adalah doa kita. Ya, silakan kita ketika ziarah kubur, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, fal'an tazuruha. Sekarang kata Nabi, silahkan kalian ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan akhirat atau kematian. Yang kedua adalah doa, mendoakan orang yang ada dalam kubur. Doa itu mudah, Pak. Biar bisa mendoakan sebagaimana doa yang biasa kita baca ketika sholat jenazah. Allahumma gfir lahu. Jadi singkat, Pak. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu waqrib nuzulahu wa wasi' markhalahu wagsilhu bima'in wa thalji, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalaupun misalnya kada hafal juga, Pak, pian ulang-ulang Allahumma gfir lahu saja, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, itu sudah cukup, Pak. Atau misalnya kalau kada tahu juga ini hukaha misalnya domirnya. Nah, kebetulan yang meninggal dunia ini kan perempuan, berarti ha. Tapi kalau pian kada tahu domir huha atau huma atau hum, karena masalah pian membaca Allahumma gfir lahu saja sama saja, Pak. Nah, begitu juga soal jenazah. Ini dua orang, apalah kira-kira domirnya, humakah misalnya, atau humkah atau hu. Jadi karena masalah, walaupun yang di depan itu jenazahnya dua kah, tiga kah, laki-laki kah atau perempuan, kalau memang kita tidak bisa, maka kita membacanya domirnya hu saja, itu tidak masalah, Pak. Atau ketika kita berdoa di kubur, cukup dengan misalnya bahasa Indonesia pun juga tidak mengapa. Ya Allah, ampunilah akan beliau, rahmatilah akan beliau, afiatkanlah akan beliau. Ya Allah, luaskanlah tempat singgahnya beliau, luaskanlah kubur dari kedua samping beliau. Kemudian ya Allah, gantikanlah keluarga beliau yang ada di akhirat lebih baik daripada keluarga beliau yang ada di dunia. Ya Allah, gantikanlah pasangan beliau yang ada di akhirat lebih baik daripada pasangan beliau yang ada di dunia. Sekalinya umatnya menggerunum, kenapa jar? Doanya kayak itu jar, gantikanlah pasangan. Bukan begitu, Bu. Maksudnya adalah kalau suaminya soleh, istrinya soleha, maka insya Allah mereka akan ditempatkan di surga bersama-sama. Begitu juga kalau seandainya istrinya soleha, suaminya juga soleh, maka mereka juga akan ditempatkan bersama-sama di surga. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi di azab kubur itu adalah ternyata bukan hanya disebabkan karena perkara-perkara yang besar, tetapi karena persoalan baul atau kencing atau najis, Pak, yang belum seseorang bersuci ketika dia buang air kecil, maka itulah yang juga akan menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala menimpa seseorang di dalam kuburnya. Oleh karena itu hendaknya kita membersihkan diri daripada najis ketika kita buang air. Nah, kalau biasa kita menggunakan air, kalau seandainya tidak ada air menggunakan apa, Pak? Kalau di zaman Nabi itu bisa menggunakan batu. Nabi pernah buang air, kemudian Nabi minta ambilkan sahabat 3 batu. Sahabat ini mencari-cari batu, ketemu batu, ternyata hanya ketemu 2. Sulit dicari, oh ternyata ada sesuatu, diambil, dikira batu, Pak. Lalu ternyata dilihat Nabi, oh ini bukan batu, yang ketiga ini ternyata ini adalah kotoran unta yang sudah mengeras kayak batu, kerasnya. Lalu Nabi membuang, ini adalah najis, kata Nabi, ini adalah makanannya syaitan. Jadi kotoran itu adalah makanannya syaitan, bukan untuk alat bersuci. Jadi tulang, kemudian kotoran itu tidak bisa dijadikan sebagai alat bersuci. Yang bisa itu adalah pertama tadi air. Nah, dan ini kebiasaan masyarakat kita atau budaya kita menggunakan air. Kalau seandainya tidak ada air, bisa dengan batu. Kalau di zaman Nabi bisa juga dengan daun
atau bisa juga dengan kayu. Nah sekarang penjelmaan daripada kayu itu sudah dihaluskan, maka berubah menjadi tisu. Jadi tisu ini sudah juga boleh digunakan sebagai alat untuk bersuci, Pak. Jadi ketika seseorang buang air besar atau buang air kecil, maka bisa menggunakan tisu. Bahkan di barat sana budayanya memang beda dengan kita. Kalau kita ini kada sah benar kalau seandainya kalau tidak menggunakan air. Pokoknya kita kayak apapun, kalau buang air kecil mendingan. Kalau buang air besar, Pak, menggunakan tisu itu asa kayak apakah? Asa masih ada yang menempel. Itu kebiasaan kita, budaya kita. Kalau di budaya barat mereka biasa menggunakan tisu. Nah, kata kawan-kawan mungkin beliau pada saat ke Eropa misalnya pasti tidak ada yang namanya air, malah tidak ada yang namanya air, yang ada hanya tisu. Yang mau kada mau baik harus membersihkan menggunakan yang namanya tisu. Maka itu orang barat bingung, kok tisu ada di atas meja makan? Karena biasa tisu itu di WC mereka gitu, nah. Itu yang mungkin di budaya saja. Nah yang bikin runyam itu adalah kalau menikah antara orang barat dengan orang timur. Orang barat biasa menggunakan WC-nya WC kering, orang timur biasa WC-nya WC basah karena harus menggunakan air. Nah kalau tidak ada komunikasi di antara kedua bisa cerai, baik. Yang satu hendak tisu, yang satu hendak air. Tapi kalau misalnya mereka sepakat, ya sudah gunakan kedua-duanya. Ini biasa di bandara kita bisa menemukan air ada disediakan, tisu juga ada disediakan. Nah dalam hal ini sebenarnya tisu itu juga merupakan alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian selanjutnya adalah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Mughirah. Jadi wa'an Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an qala, ia berkata, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, khudhil idawah, ambilkan aku, kata Nabi, air. Fantalaka, maksudnya tempat air, maksudnya ember. Fantalaka, lalu Nabi pun berangkat untuk buang hajat. Hatta tawaro anni, sampai beliau itu buang hajatnya membelakangiku. Nah, jadi kada boleh kita yang namanya buang hajat itu di tempat yang terbuka, kada boleh, Pak. Kita hanya boleh buang hajat, baik itu buang air kecil atau juga buang air besar, itu di tempat yang tertutup. Nah, di tempat yang tertutup. Kecuali kalau memang biasanya ada malah di masjid disediakan tempat kencing yang berdiri. Nah, itu juga dianggap sudah tertutup karena depannya tertutup, samping kanan dan kiri juga tertutup. Cuma yang khawatir itu, Pak, percikannya itu, nah, percikan daripada air kencing, khawatirnya itu bisa mengotori bagian daripada celana kita. Jadi kalau bisa memang pilih yang WC tertutup supaya kita bisa menghindarkan dari najis, percikan air kencing. Tapi kalaupun memang terpaksa, asal kita bisa menjaga daripada percikan itu, maka silahkan. Dan itu sudah dianggap sebagai tempat yang tertutup. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lalu bagaimana terkait dengan yang namanya kita buang air itu kada boleh menghadap kiblat? Kan ada yang mengatakan tidak boleh seseorang ketika buang air itu menghadap ke arah kiblat. Jadi ada beberapa keterangan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang perkara itu. Tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Pak. Karena memang juga ada dalil-dalil yang lain atau hadis-hadis yang lain yang juga pernah menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika buang air itu menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Nah ini bagaimana caranya mengkompromikan hadis yang seolah-olah bertentangan. Pertama adalah aku pernah naik ke atas rumah, kata Abdullah bin Umar. Jadi aku pernah naik ke atas rumah Hafsah untuk satu keperluan. Lalu aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang buang hajat membelakangi kiblat dan menghadap ke arah Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada saat itu Nabi membelakangi kiblat dalam buang hajat. Yang kedua hadis dari Marwan bin Asfar.
Aku pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat, lalu beliau buang air kecil menghadap kiblat. Maka aku bertanya, wahai Abu Abdurrahman, panggilan daripada Ibnu Umar, bukankah perbuatan seperti itu dilarang? Maksudnya buang air menghadap kiblat dilarang. Ibnu Umar berkata, memang benar itu dilarang, namun yang dilarang adalah ketika buang air di tempat yang terbuka. Nah, jadi yang di tempat terbuka itu dilarang untuk menghadap kiblat. Adapun jika antara engkau dan kiblat ada sesuatu yang menghalangi, termasuk tembok misalnya, kalau kita kan di dalam WC, kita kencing sudah di tempat yang tertutup, artinya sudah ada tembok yang menghalangi. Jadi adapun jika engkau dan kiblat ada sesuatu yang menutupi, maka tidak mengapa, kata Ibnu Umar. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan juga Ad-Daraqutni. Hadis yang ketiga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk buang air kecil ke arah kiblat. Namun aku pernah melihat beliau buang air kecil ke arah kiblat setahun sebelum beliau wafat. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Nah, caranya bagaimana, Pak? Supaya tidak membuang satu dalil sementara hanya mengamalkan satu dalil, atau sebaliknya mengamalkan yang ini dan membuang yang ini, tetapi bagaimana bisa memakai semua hadis-hadis ini. Maka dalam teori yang namanya hukum terkait dengan menukilkan hukum dari hadis yang seolah-olah bertentangan, maka ada namanya metode al-jam'u wa taufik, yaitu adalah hadis-hadis itu dikumpulkan, dikompromikan, lalu diambil kesimpulannya tanpa meninggalkan satu hadis pun. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya. Sebagian ulama melarangnya secara mutlak. Jadi sebagian ulama memang ada yang melarang secara mutlak. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Abu Ayyub, Mujahid, kemudian Ats-Tsauri, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm. Bahkan Ibnu Hazm membantah pendapat lain dalam kitab beliau Al-Muhalla, dan ini juga pendapat yang dipilih dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan membantah pendapat yang lain dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Semua ulama ini berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang terdapat dalam bab ini yang melarang secara mutlak seseorang buang hajat itu menghadap ke arah kiblat. Tetapi sebagian ulama yang lain membolehkan secara mutlak, Pak. Jadi yang satu melarang secara mutlak, yang satu membolehkan secara mutlak. Antara lain adalah Urwah bin Zubair, Rabi'ah. Nah, kita kenal Rabi'ah ini kan salah seorang juga sahabat. Kemudian Daud Az-Zahiri. Mereka berdalil dengan beberapa hadis, di antaranya adalah hadis Ibnu Umar di atas. Namun para imam madhab seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Asy-Sya'bi, mereka berpendapat untuk merinci hukumnya. Mereka mengharamkan jika dilakukan di tempat yang terbuka. Nah, jadi caranya adalah, jadi kita rangkum semua hadis-hadis ini tanpa meninggalkan satu pun. Caranya adalah bahwa memang dilarang menghadap kiblat, Pak. Yang namanya kita buang hajat itu dilarang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi yang boleh itu secara mutlak itu kalau tidak menghadap kiblat. Misalnya ke arah utara atau ke arah selatan, itu hukumnya boleh. Tapi kalau misalnya ke arah menghadap kiblat secara benar-benar itu dilarang. Tapi kalau timur dan barat sebenarnya itu bukan menghadap kiblat, Pak. Nah, jadi kalau yang dilarang itu adalah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Tapi yang dilarang itu kalau di tempat yang terbuka. Nah, yang tidak ada penghalang, baru itu dilarang secara mutlak. Tapi kalau seandainya di tempat yang tertutup, sebaiknya memang tidak menghadap kiblat. Tapi kalaupun seandainya menghadap kiblat pun, itu bukan sesuatu yang dilarang atau sesuatu yang diharamkan. Jadi bukan sesuatu yang diharamkan juga. Yang penting sudah tertutup, ada sesuatu yang menghalangi kita dengan kiblat atau arah kiblat, entah itu tembok atau apa, maka dalam hal ini tidak mengapa.
Jadi larangan itu bukan larangan secara mutlak jikalau memang sudah tertutup tempatnya atau sesuatu yang menghalangi kita. Ya, apalagi Pak, misalnya WC sudah terbangun-bangun, kayak apalagi membabak. Nah, jadi dalam hal ini kalau memang memungkinkan bagi kita, kita tahu, oh, atau tukangnya tahu ini, dia tahu agama, jar tukangnya, Pak, kalau bisa sih WC pian ini menghadap ke sini aja Pak, karena kalau ke sana misalnya menghadap ke arah kiblat. Nah, kita karena tidak tahu, mungkin alhamdulillah tukang kita tahu, maka tentu yang seperti ini juga bagus. Maka itu ulun di Politeknik kan ada yang namanya sipil Pak, tukang bangunan. Nah, kita juga dalam pembelajaran agama itu kita ajarkan juga bagaimana tata cara di dalam bangunan. Nah, tata cara dalam bangunan salah satunya adalah membangun WC yang di situ diharapkan jangan menghadap ke arah kiblat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kemudian yang terakhir adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwadar rajulani falyatawara." Apabila dua orang buang air, buang hajat, maka janganlah mereka, bahasanya itu saling terbuka, tetapi hendaknya saling menutupi, membelakangi. Kullu wahidin minhuma an sahibi. Jadi setiap orang itu sebaiknya ketika buang air yang di tempat terbuka itu membelakangi, jangan berhadap-hadapan, baik. Bahari malah bahari berlancingan jar bahari. Nah, jadi tentu dilarang di tempat yang terbuka. Nah, kemudian wala yatahaddatsa, dan janganlah kali itu buang air dengan saling berbicara. Nah, bahari kan WC-nya di pinggir sungai. Ini juga sebenarnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, Pak, karena bisa merusak lingkungan. Alhamdulillah sudah ada perda tentang dilarang membangun WC, membuat WC di pinggir sungai. Nah, jadi ini adalah sebagai bagian daripada pengamalan nilai-nilai Islam. Nah, ketika bahari itu WC-nya bersebelahan, baik, asik behera bepandiran, pada dilarang wala yatahaddatsa fa innallaha, sesungguhnya Allah membenci akan hal itu. Jadi jangan sampai ketika kita di WC, apalagi WC-nya di pinggir sungai, sakanya ada orang berkelotok, baik, assalamualaikum jar, karena mencungut yang namanya kepala masih terlihat. Nang di WC sakanya kada tahu lah waalaikumsalam. Nah, ini tentu dilarang. Jadi bepandiran dilarang, kemudian juga menjawab salam juga dilarang. Nah, bagaimana terkait dengan doa? Kalau doa misalnya itu dilakukan di luar, tapi kalau kita terlanjur kada ingat membaca doa, maka ketika di dalam asal kita tidak melafazkan, cukup di dalam hati saja berdoa. Begitu juga ketika kita berwudu. Bolehkah di dalam WC? Boleh, Pak, silahkan, tidak masalah. Kita memang biasa di keran atau di tempat yang di luar WC. Tapi kalaupun misalnya mau tidak mau harus berwudu di dalam WC, asalkan kita tidak mengucapkan lafaz Allah, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Jadi mengucapkan basmalahnya itu cukup di dalam hati kita saja. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.